Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Retnoningsi. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak angkatan 8 dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto dan pengajar praktik Bapak Sukamto. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 2.2 terkait pembelajaran sosial emosional. Di mana tugas ini merupakan hasil kolaborasi dari kelompok B1 dengan anggota saya sendiri, Ibu Rena Retnoningsi dari SMP Negeri 4 Cipari, Ibu Turiah dari SMP 3 1 Atap Cipari, dan Ibu Nuris Eka Budiarti dari SMA Negeri 1 Kroya. Untuk tujuan pembelajaran khusus pada tugas ruang kolaborasi ini yaitu mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi 5 kompetensi sosial dan emosional di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah. Kemudian untuk quotes pada pembelajaran kali ini yaitu bahwa ada kekuatan luar biasa ketika sekelompok orang dengan minat yang sama berkumpul untuk bekerja menuju tujuan yang sama, dari Idowu Koyenikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait pengertian pembelajaran sosial emosional, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial emosional. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yang kedua, manajemen diri, yang ketiga, kesadaran sosial, yang keempat, keterampilan berelasi, dan yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk kompetensi yang pertama yaitu kesadaran diri, ini merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Untuk contoh dari kompetensi kesadaran diri yaitu seperti mengidentifikasi kekuatan aset diri dan budaya, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, serta mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Kemudian, untuk kompetensi yang kedua yaitu manajemen diri. Ini merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Di mana contoh-contoh dari kompetensi manajemen diri yang pertama yaitu mengelola emosi diri, yang kedua menunjukkan disiplin dan motivasi diri, yang ketiga mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres, dan yang keempat yaitu merancang tujuan pribadi dan bersama. Kemudian untuk kompetensi yang ketiga yaitu kesadaran sosial. Ini merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Kemudian,
Untuk contoh dari kesadaran sosial, yaitu meliputi mempertimbangkan pandangan dan pemikiran orang lain, mengakui kemampuan dan kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih, serta menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Kemudian untuk kompetensi yang keempat yaitu keterampilan berelasi, di mana ini merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan bersifat suportif. Di mana contoh dari kompetensi keterampilan berelasi meliputi yang pertama, berkomunikasi dengan efektif, yang kedua, mengembangkan relasi atau hubungan positif, yang ketiga, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, yang keempat, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan. Kemudian, kompetensi yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yakni kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman. Di mana contoh dari kompetensi pengambilan keputusan bertanggung jawab meliputi yang pertama, menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Kemudian yang kedua, berlatih membuat keputusan beralasan, masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. Kemudian, terdapat 4 indikator pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah, meliputi pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Kemudian, penguatan kompetensi sosial emosional pada pendidik dan tenaga kependidikan meliputi yang pertama, menjadi teladan, yang kedua, belajar, dan yang ketiga, yaitu berkolaborasi. Untuk penugasan ruang kolaborasi modul 2.2, yang pertama, diskusikan dan susunlah 5 ide penerapan KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampu dan tuliskan dalam tabel 3.1. Kemudian yang kedua, susunlah 2 ide penguatan pembelajaran KSE untuk PTK. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tabel 3.1 terkait 5 ide penerapan KSE dalam konteks kelas dan sekolah. Untuk kompetensi yang pertama yaitu kesadaran diri, di mana bentuk implementasinya yaitu integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, di mana ini melibatkan guru dan murid di kelas pada saat jam pembelajaran, di mana perlengkapan yang dibutuhkan seperti buku tulis, media pembelajaran, LCD, proyektor, laptop, sound, ataupun speaker. Kemudian untuk deskripsi kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan awal di sini menerapkan pembukaan yang hangat, seperti menyambut setiap murid dengan sapaan hangat, praktik kesadaran penuh dengan teknik mendengarkan musik, guru dapat menggunakan musik instrumental ataupun memberi kesempatan pada murid untuk memberikan rekomendasi lagu untuk didengarkan bersama. Kemudian, murid diajak membagikan secara lisan apa yang dirasakan saat mendengarkan musik, apa pendapat mengenai musik yang didengar, apa perasaan, pikiran yang timbul saat mendengarkan. Kemudian, guru mengajak murid hening sejenak untuk mengidentifikasi emosi, perasaan, dan pikiran yang sedang dirasakan dan dipikirkan. Emosi yang paling sering dialami.
Murid menjelaskan hasil identifikasinya. Berikan pilihan pada murid untuk menjelaskan dengan metode yang diinginkan, seperti pertama, menggambar. Murid mendeskripsikan emosi-emosinya dalam bentuk gambar. 2. Menulis. Murid dapat menuliskan emosinya dalam bentuk narasi ataupun deskripsi, puisi. Kemudian yang ketiga, dengan musik atau lagu. Murid dapat membuat lagu atau musik. Selanjutnya, kegiatan penutup yaitu dengan penutupan optimis. Guru meminta murid mengumpulkan hasil karya yang dibuat. Murid melakukan refleksi kegiatan dengan cara bagaimana perasaan setelah kegiatan belajar, apa hal yang diperoleh dari pelajaran hari ini, kebaikan apa yang dilakukan hari ini dan besok, serta guru memberikan apresiasi dan motivasi pada murid. Kompetensi yang kedua yaitu manajemen diri, di mana bentuk implementasinya yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, di mana ini melibatkan guru dan murid pada saat di kelas, pada saat jam pembelajaran. Perlengkapan yang dibutuhkan seperti buku tulis, media pembelajaran, LCD, proyektor, laptop, sound, ataupun speaker. Kemudian untuk deskripsi kegiatan pembelajaran untuk kegiatan awal yaitu melakukan pembukaan hangat. Yang pertama, berikan kesempatan pada murid untuk saling berinteraksi termasuk dengan guru. Yang kedua, guru mengajak murid untuk hening sejenak dengan latihan bernapas, dapat menggunakan teknik stop, 5-finger breathing, body scanning, ataupun observasi diri, dan menutup dengan gratitude note atau affirmation, ungkapkan rasa syukur atau motivasi diri. Guru membagikan 3 hal yang disyukuri, kemudian mendorong murid untuk turut menyampaikan 3 hal yang disyukuri. Kegiatan inti yaitu salah satu metode yang dapat digunakan adalah bermain peran. Guru telah menyediakan beberapa pilihan skenario berisikan situasi-situasi umum yang dapat mendorong reaksi emosional yang kuat. Kemudian untuk panduan bermain peran, di sini adanya kegiatan kolaboratif seperti bagi murid dalam kelompok kecil yaitu 3-4 orang. Berikan instruksi agar masing-masing kelompok dapat memilih salah satu dari pilihan skenario. Kemudian persiapkan drama singkat sekitar 1 menit yang menggambarkan isi skenario yang dipilih. Kemudian setiap anggota kelompok terlibat dalam drama yang akan ditampilkan. Setelah semua anggota kelompok telah selesai menampilkan drama singkatnya, kemudian guru melanjutkan dengan mengajak murid menonton video singkat tentang cara mengelola emosi menggunakan latihan kesadaran penuh. Kemudian, murid mengidentifikasi mengapa latihan kesadaran penuh dapat membantu pengelolaan emosi diri. Selanjutnya, dalam jurnal refleksi, berikan kesempatan pada murid untuk menuliskan cara alternatif menggunakan salah satu teknik latihan kesadaran penuh saat berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Kegiatan penutup dengan penutupan optimis. Berikan apresiasi atas usaha murid selama kegiatan dan aktivitas yang dilakukan dengan cara mengajak murid untuk membentuk sebuah lingkaran. Masing-masing menyampaikan satu umpan balik dan hal menarik yang dipelajari dalam satu kata yang mewakili, satu kata umpan balik, dan satu kata untuk hal menarik. Dan apa yang akan mereka lakukan untuk mempraktikkan pelajaran saat mereka kembali ke rumah masing-masing. Kemudian, untuk kesadaran sosial, yaitu bentuk implementasinya pengajaran eksplisit. Di sini melibatkan guru dan murid di kelas pada saat jam pembelajaran. Untuk perlengkapan yang dibutuhkan meliputi buku tulis, media pembelajaran, LCD, proyektor, laptop, sound, dan juga ataupun speaker.
Untuk deskripsi kegiatan pembelajaran, untuk kegiatan awal yaitu memberikan pembukaan hangat, di mana guru memberikan waktu untuk murid berbincang-bincang dengan teman sekelas ataupun guru dalam konteks kasual. Ajak murid untuk hening sejenak dan menyadari napas, arahkan siswa untuk mengambil posisi yang nyaman untuk melakukan latihan gerak sadar atau mindful movement. Secara sederhana, contohnya peregangan otot leher, bahu, paha, lutut, pinggang, dan seluruh tubuh. Guru dapat menggunakan video sebagai panduan atau memberikan arahan secara langsung. Murid membagikan refleksinya. Untuk kegiatan inti, yaitu kelompokkan murid secara berpasangan untuk melakukan wawancara. Keduanya secara bergantian menjadi pembicara dan pendengar. Guru dapat menggunakan panduan pertanyaan atau pernyataan yang akan menjadi dasar wawancara, seperti pengalaman menarikmu, tokoh idola dan mengapa, kegiatan yang membuat kamu bersemangat, kemudian hal apa yang paling membuat kamu sedih akhir-akhir ini, kemudian cara kamu menghadapinya. Waktu menjawab atau menjelaskan maksimum 2 menit, dan pendengar tidak dapat memotong penjelasan, memberikan respon sebelum pembicara selesai menjelaskan. Untuk kegiatan penutup, yaitu seperti refleksi hasil wawancara. Guru memberikan apresiasi atas hasil kerja murid dan memberikan motivasi untuk berempati ketika bersama dengan keluarga ataupun komunitas. Kemudian, untuk keterampilan berelasi, bentuk implementasinya yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, di mana ini melibatkan guru dan murid di kelas pada saat jam pembelajaran dengan perlengkapan yang dibutuhkan seperti buku tulis, media pembelajaran, LCD, proyektor, laptop, sound, ataupun speaker. Kemudian untuk deskripsi kegiatan pembelajaran, di sini ada kegiatan awal yaitu pembukaan hangat. Guru menyediakan bahan bacaan yang berkaitan dengan topik yang akan dibawakan. Guru memainkan lagu-lagu yang bernuansa instrumental, menenangkan, dan berikan waktu yang cukup bagi murid untuk membaca, yaitu 10-15 menit. Ingatkan murid untuk memperhatikan napas dan sensasi yang dirasakan pada tubuh, emosi, dan perasaan. Membuat refleksi dapat berupa jurnal atau secara lisan ajak murid berbagi apa sensasi yang dirasakan, adakah perubahan pada pernapasan. Kegiatan inti yaitu murid bekerja secara berpasangan ditentukan secara acak oleh guru. Guru menjelaskan 2 gaya komunikasi menggunakan pesan saya atau I message, berfokus pada perasaan penyampaian pesan, bukan pikiran atau karakteristik lawan bicara. Yang kedua, pesan kamu, you message, berfokus pada lawan bicara dengan menunjukkan karakteristik, kesalahan, atau perilaku lawan bicara. Mempraktekkan beberapa situasi, perhatikan dan refleksikan perbedaan nuansa emosi yang ditimbulkan dari 2 pernyataan yang berbeda dalam sebuah konflik yang sama. Penutupan, yaitu adanya motivasi. Ajak murid untuk hening sejenak, melatih nafas, mengembalikan fokus, dan konsentrasi murid dengan menyadari napas. Menulis jurnal pembelajaran, bagaimana teknik e-message dapat membantu dalam menghadapi situasi konflik. Apa saja yang dapat kamu terapkan dari teknik ini ketika berada di rumah dan di lingkungan pergaulanmu atau komunitasmu. Untuk kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, bentuk implementasinya yaitu pengajaran eksplisit, di mana ini melibatkan guru dan murid di kelas pada saat jam pembelajaran dengan perlengkapan yang dibutuhkan seperti buku tulis, media pembelajaran, LCD, proyektor, laptop, sound, ataupun speaker. Kemudian, untuk deskripsi kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan awal, meliputi sambutan hangat,
menyambut setiap murid yang datang dengan sapaan hangat, memberikan murid kesempatan untuk berbincang-bincang dengan teman, mengembalikan fokus murid dengan hening sejenak dan berlatih nafas. Praktik kesadaran penuh dengan melakukan observasi atau mindful seeing. Murid mengobservasi isi kelas, dapat dilakukan dari tempat duduk ataupun berkeliling tanpa berdiskusi dengan murid. Setelah itu, murid membagikan secara lisan hal-hal baru apa yang dia temukan yang sebelumnya tidak disadari adalah bagian dari kelas sebagai bentuk kesadaran diri. Kegiatan inti yaitu adanya forum diskusi. Yang pertama, apakah kamu pernah menyesali sebuah keputusan? Mengapa? Yang kedua, apa yang kamu lakukan? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab? Contohnya, guru menceritakan kasus, dapat mengambil contoh dari pengalaman pribadi atau pengembangan kasus yang sesuai konteks murid secara umum, seperti terlambat mengumpulkan tugas, memilih untuk berkata jujur atau bohong, memilih kegiatan ekskul, dan lain sebagainya, serta memperkenalkan konsep strategi POC, problem, option, outcome, dan choice. Kemudian kegiatan penutup atau refleksi yaitu, menurutmu bagaimana sebuah keputusan dapat dikatakan bertanggung jawab? Apakah strategi POC dapat diterapkan dalam proses pengambilan keputusan? Apa saja tantangan, hambatan dalam pengambilan keputusan? Kemudian, emosi dan perasaan apa yang muncul saat kamu menjelaskan kembali pengalaman pengambilan keputusan yang kemudian disesali? Adakah perbedaan dalam emosi dan perasaan? Apa pendapatmu mengenai presentasi teman? Jelaskan menggunakan 3 poin: apresiasi, peningkatan, dan experience. Kemudian, tabel 3.2 yaitu ide penguatan KSE pada pendidik dan tenaga kependidikan. Di mana bentuk penguatan yang pertama yaitu menjadi teladan. KSE yang akan dikembangkan yaitu 5 kompetensi, di mana deskripsi kegiatan penguatan meliputi menunjukkan kedisiplinan, menerapkan KSE sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, menunjukkan rasa empati dan toleransi, menunjukkan komunikasi dengan semua warga sekolah secara intensif, melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Yang terlibat yaitu seluruh warga sekolah, tempatnya di sekolah, waktu dan durasi yaitu setiap hari, kebutuhan dan perlengkapan yaitu sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah. Kemudian bentuk penguatan yang kedua yaitu belajar. KSE yang dikembangkan yaitu semua 5 kompetensi KSE. Untuk deskripsi kegiatan penguatan, yang pertama yaitu berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Yang kedua, menjadi coach bagi rekan guru lain. Yang ketiga, melakukan pengimbasan pembelajaran KSE kepada rekan guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang terlibat yaitu seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, dan tendik. Tempatnya di sekolah, waktu dan durasi setiap hari, kebutuhannya yaitu sarana prasarana sekolah, dan dokumen aksi nyata. Kegiatan yang ketiga yaitu berkolaborasi. Mengembangkan 5 kompetensi KSE. Deskripsi kegiatan penguatan yaitu yang pertama kegiatan MGMP, gotong royong kebersihan sekolah, membangun kemitraan dengan instansi terkait, memberikan pendampingan pada rekan sejawat, melakukan refleksi bersama rekan sejawat, di mana yang terlibat yaitu seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, dan tendik. Tempatnya di sekolah, waktu dan durasi setiap hari, kebutuhannya yaitu sarana dan prasarana sekolah, serta dokumen aksi nyata. Umpan balik yang kami dapatkan dari kelompok lain yaitu bahwa materi yang sudah disampaikan kelompok kami sudah lengkap, kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus sehingga dapat menjelaskan semua penguatan pada pendidik maupun tenaga kependidikan serta murid berdasarkan 5 konsep KSE. Demikian, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.